Apa sih? Stop. Di mana? Tadi dililit ular terus menghilang. Pak sopirnya? Ya, Oh bukan, saya Pak siapa? Pak Samin. Oh Pak Samin. Oh ya permisi ya Pak ya. Mau lagi pada santai ya Pak ya? Iya. Mau duduk dulu aja Pak. Ya alhamdulillah sampai juga ya Pak ya. Jadi tadi kan saya datang ke rumahnya sampean di sebelah. Katanya sampean udah di sini. Iya. Gitu. Nah rumornya berarti benar sampean ini melihat bahwa Pak Sobirin itu sakitnya nggak wajar. Iya, lewat dari guru. Sakitnya nggak wajar itu bagaimana kalau boleh tahu Pak? Jadi katanya itu gatal-gatal dan bersisik. Bersisik. Iya. Bersisik badannya katanya. Sisik serupa sisik. Ular. Ular. Lah sampean sendiri Pak, emang? Sering lihat kayaknya enggak. Oh, lah sampean sendiri itu? Haji pesugihan ya gitu. Oh, sampean menganggap bahwa mengaji pesugihan si Pak Sobirin. Pak Sobirin di mana ini kalau boleh tahu Pak? Di kamar. Oh, di kamar. Jadi ini Pak Sobirin udah ibaratnya berapa lama kurang lebih? Ya kurang lebih 5 hari ya Pak ya. 5 hari. Iya. 5 hari berarti Sampean mengatakan bahwa Pak Sobirin ini kan tetangga juga ya. Iya, saya tahu. Sampean mengatakan bahwa Pak Sobirin kemungkinan pesugihan. Iya. Apakah dia itu betul-betul dalam bentuk sampai sudah melihat dia sendiri melakukan? Saya kemarin lihat suara disisa. itu Oh. ular para manusia. Sampai pernah Iya. Saya langsung keluar lari. Oh, halo begitu. Di rumah ini juga. Iya, di rumah ini. Nah, ini kalau boleh tahu dari statusnya Pak Sobirin ini orangnya emang orang yang sedang melakukan pesugihan apa enggak Pak? Sudah nanyakan sampean. Dan si pesugihan itu orangnya senang sholat itu Bu. Oh, tapi kenapa sampean menganggap bahwa Pak Sobirin ini melakukan pesugihan? Ya, itu Apakah Pak Sobirin atau itu, Pak. mungkin menurut Bapak itu ya mungkin ya bisa jadi orang alim kan di belakang kita kan nggak tahu gitu ya. Banyak. Sekarang. mesti ada Pak. Iya. Kadang-kadang itu, Min. Itu kan Iya. perlu kita. Iya sih, Itu. oke tenang ya. Ya intinya kita coba tahu ya kan keseluruhannya ya Pak ya. Apakah benar ini Pak Sobirin melakukan pesugihan atau memang Pak Sobirin ini sedang diincar sesuatu oleh makhluk goib gitu loh Pak. Iya. Ya mungkin dalam bentuk ada pernah melakukan sesuatu apa, dia ada dendam dari makhluk goib kepada Pak Sobirin, bisa jadi Bisa seperti jadi. itu. Tapi alangkah baiknya kita coba Betul, cari kita tahu. Saya silakan ya. Kita coba. Berarti di kamar ini ya? Coba. Coba saya yang masuk dulu aja Pak. Saya penasaran Pak. Nah, di kamar ini ya Pak. Permisi ya Pak. Coba saya mau lihat Pak. Coba. Allah Akbar. Sakit-sakitan kayak gini ya. Ya Allah. Permisi Pak Sobirin. Ini Pak Sobirin ya Pak? Iya. Wah sampean, pucat banget ya. Siapa no? Ini teman saya yang mau nolongin kamu. Iya Pak, biar Pak Sobirin itu sembuh Pak. Sembuh. Makasih no. Tolong mas ini disembuhin mas. Baik. Coba Pak, permisi ya Pak. Coba Bapak terlentang dulu. Terlentang, Pak. Bapak katanya badan juga gatal-gatal Pak. Bersisik juga. Astagfirullah. Nggak enak ya. Coba Mas Budi pegang kameranya. Saya pegang. Coba permisi Pak. Ini sampean panas banget. Sampean terakhir itu di habis dari mana kalau boleh tahu Pak? Kok sampai seperti ini Pak? Ya, aktivitas apa dalam beberapa hari kemarin? Kemarin saya biasa mancing di kali, Terus seharian nggak dapat apa-apa, terus pulang, tiba-tiba rasanya kayak gini. Badan di kali tersebut sampean tidak melihat apa-apa? Enggak melihat apa-apa. Pulang-pulang badan sudah badan pada kayak gini. terus tumbuh sisik di Iya. tubuhnya Bapak. Coba Pak, ini sarung boleh saya buka ya? Nggak apa-apa ya Pak ya? Permisi ya Pak. Izin, Pak. Ya Allah, kok sampai seperti ini? Coba Pak, permisi ya Pak, dibuka aja dulu Pak sarungnya. Coba. Oke, tenang ya Pak ya. Oke, ini saya mau izin untuk mengecek ya Pak ya. Nah. Astagfirullah. Wah, ya Allah, sudah banyak seperti ini, Pak. Ya Allah. Bersisik ini. Iya. Bersih. Apa tadi ini sedikit atau gimana? Ya Allah. Tadi sedikit tadi. Tapi sekarang udah tumbuh banyak ini. Astagfirullahaladzim. Coba kita tutup lagi. Kok bisa ya? Bisa ya. Itu ya. Oh jadi banyak kayak gitu ya? Emang sebelumnya nggak terlalu banyak Pak.
Enggak, tadinya sedikit. Iya, ini bapaknya Apa masih kesugihan ya? Masih kesugihan bener kok. Oke, tenang dulu ya Pak ya. Kita jangan asal menuduh. Dulu Pak. Soalnya ini Kita cari tahu dulu. Kalau orang mengaji pesugihan nggak seperti ini sakit. Nggak bakal Ini kan iya, sakit, beda. panas semuanya badan. iya loh. Paling ada sesuatu dalam bentuknya dia itu dikejar-kejar sesuatu Bisa jadi. ataupun dia itu melangkahi sesuatu yang berhubungannya dengan Iya. jenis ular. Ini cicik ular. Sisik Mas. ular ini masuk. Iya. Oke, Pak tunggu di sini dulu ya Pak ya. Ini cari mas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ular besar banget. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ular tadi kan ular bener di atas. Astagfirullahaladzim. Ular besar banget tadi sampai lihat ya. Iya, iya. Melata di atas sana. Iya. Dan larinya cepat banget. Ini bukan ular sembarangan ini, bukan ular sembarangan ini, ular jadi-jadian. Auranya Mas, auranya. Tiba-tiba masalahnya menghilang loh. Iya. Oke, iya. Oke, Pak. Pak Ratno sama Pak Samin, monggo tunggu di sini dulu. Ini jagain Pak Sobirin ya. Iya, Tolong iya. jagain ya Pak ya. Jagain ya. Tolong. Kalau ada apa-apa, kabarin. Kalau ada apa-apa nanti Iya, iya, kabar-kabar saja ya. Saya coba untuk mengecek rumahnya sampean. Iya, iya. Kalau Pak Sobirin sendiri pernah merasa apa enggak melihat ular? Enggak. Soalnya ini tetangganya sampean ini pada melihat. Heboh ini dari Iya, Pak heboh, ini melihat juga Keluar di sini. katanya pernah melihat sewaktu nengokin sampai di rumah. Kebirin, jalan gitu Mi. Ini orang sakit sih Pak. Jangan dikeras. Iya, oke, jangan dikerasin, oke. Oke, Bapak tunggu di sini dulu. Kita coba untuk mengecek keseluruhannya ya, Pak ya. Nah, coba. Kita cari dulu. Iya. Cepet banget. Kemana itu perginya? Ah, Belum ke belakang ataupun coba deh, kamu cek depannya. iya, kita harus mengecek keseluruhannya dia. Astagfirullahaladzim. Ini ular yang tadi nih. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dari ular berubah menjadi seperti ini. Iya, yang berubah. Ini ular tadi. Yang tadi nih seperti ini. Yang tadi tuh yang melata di atas itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Berubah menjadi seperti ini. Bukan, ya. Bukan. Soalnya banyak banget sih Ki ya. Iya, kita pun belum tahu. Soalnya banyak banget sih ular-ularnya di sini. Iya, dan ini emang hampir mirip sih tadi, ya kan? Seperti yang di atas tadi kan? Iya. Warnanya juga bersama, hampir sama. Tapi ya sudah, kita harus mencari tahu. Kita kunci dulu ini makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, wahai makhluk, ya. Saat ini sedang gempar, yang dimana Pak Sobirin badannya bersisik dan gatal-gatal. Ini atas ulah siapa? Dan mengapa sampai Pak Sobirin diincar oleh makhluk-makhluk seperti kalian? Kalau dia itu melakukan pesugihan, kayaknya tidak mungkin. Kayaknya juga tidak mungkin dia itu jatuh sakit seperti ini. Iya. Diam Saya saja. jawab. Dia diam saja. Tidak mau menjawab. Dia nggak mau menjawab. Ya sudah. Ini saya masukin ke rekening siapa ini? Mas, saya Sampai aja ya, Ki, ya. Iya, Pak. Siap ya. siap. Baiklah, saya coba masukkan makhluk ular jadi-jadian ini ke tubuhnya Ki Abu. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah engkau, Allahu Akbar. Wah. Diam persis nih. Iya. Bisa santai tidak itu wajahnya? Siapa? Saya hanya manusia biasa, Pak. Kalian kenapa mengincar orang awam yang tidak tahu apa-apa? Dan kenapa tubuhnya sekarang bersisik? Untuk apa? Mana aku tahu. Aku di sini hanya melintas melewati rumah ini. Tapi tidak mungkin kalau semua ini secara kebetulan. Tubuh dari Pak Sobirin itu sudah bersisik seperti tadi. Dan ditambah dengan adanya kamu yang mungkin melintas ke sana ke sini, itu sudah mengganjal menurut saya. Apakah diriku bersisik, manusia? Aku tidak bersisik. Jangan berpura-pura bodoh. Tadi kamu menyerupai ular dan berubah menjadi seperti ini. Di mana kamu lihat? Nah tadi itu di sini. Dan warnanya sama persis seperti yang di atas tadi. Bukan aku. Aku baru sampai di sini, manusia. Tidak mungkin. Jangan berbohong. Akui saja. Saya tidak ingin berkepanjangan loh saat ini. Lantas kamu apa dengan diriku? Mau saya saat ini itu untuk mencari kebenarannya. Apa yang diincar oleh kalian sehingga Pak Sobirin menjadi seperti sekarang. Ini tertawa kamu ya. Manusia itu memang pantas seperti itu. Kenapa? Kok dia pantas seperti ini? Dia itu hanya memancing di sungai
Tapi ketika pulang dari tempat tersebut, tubuhnya sudah tidak enak dan menjadi seperti sekarang. Aku sebenarnya tidak tahu menahu manusia. Dan aku tadi mengatakan bahwa aku lewat di sini. Jangan berbohong kamu. Makhluk seperti kalian itu penuh dengan tipu daya. Mungkin kamu lewat saja. Manusia ini siapa sebenarnya? Atau kamu harus saya buat jujur. Kamu mau? Aku sudah setuju manusia. Benar? Dan aku bisa terlihat oleh kalian. Aku sebenarnya kesialan pada diriku. Ya, saya tidak tahu ya kebenarannya. Kamu benar-benar sial atau memang sengaja menghadang kita di sini supaya kita pergi dari sini. Tapi mohon maaf, ya kita tidak akan pergi. Kita tidak akan takut dengan makhluk seperti kalian. Kenapa kalian tidak takut dengan diriku? Ya Karena untuk apa? kalian tidak tahu diriku mempunyai racun ganas. Kalau aku sembuh kalian mati semuanya. Oh begitu. Semingkirlah dari tempat ini. Saya tidak mau semingkir ya. Jangan di rumah ini, aku bilang. Tidak akan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu kapan, Rik? Enggak apa-apa aman. Mana? Kenapa Ini bukan malah. pada orang ini? Katanya bisa kamu beracun. Tidak akan bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tundukkan kamu. Kalian siapa sebenarnya? Sudahlah. Jangan berkedok terus seperti ini. Aku akui. Aku memang mengasihi laki-laki itu. Dan aku sendiri yang memberikan tanda bahwa semua badannya penuh dengan sisik. Ular seperti ular yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak mau disukai oleh ratuku. Disinilah aku disuruh untuk datang memberi pelajaran kepada laki-laki itu. Memang ratu kamu itu mencari manusia untuk apa? Ratuku menginginkan laki-laki itu jadi pasangan hidupnya di dalam kegoiban. Dan sebenarnya aku di sini untuk membawanya. Tapi dalam bentuk bisikan apapun tidak mempan. Karena dia ada aura tersendiri. Paling bisanya aku memberikan dia rasa sakit panas. Supaya Tubuhnya dengan sisik. supaya dia itu tidak mencoba untuk beriman lagi kepada Allah. Ya, Kamu tidak bisa menghasutnya dan kamu hanya bisa memberikannya dia penyakit. jangan salah. Karena dia itu adalah orang yang beriman, iya atau tidak? Beriman kayak apapun kalau saya sudah turun untuk mendekati apa kemauan daripada ratuku, semuanya teratasi. Saya belum seberapa, saya belum ada bisikan kepada telinganya untuk nurut. Tapi itu tidak akan berhasil, ya. Iman dari Pak Sobirin saya lihat dia itu sangat kuat. Biasanya orang-orang seperti mereka itu mungkin masa lalunya lebih kelam dan pada akhirnya dia lebih memilih bertobat dan sekarang imannya menjadi lebih kuat. Hei, jangan kabur kamu. Ha? Kamu mencium apa? Mencium bau darah atau bagaimana? Aku mencium darah di sini. Darah. Kamu sudah itu kaki kamu berdarah habis. Apa itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Selewat atau gimana? Gak tahu, Rik. Tiba-tiba seperti ini. Coba diingat-ingat tadi kamu kesandung atau gimana? Perasaan saya nggak sadar, Rik. Serius, Rik. Nggak sadar? Iya. Coba lihat saya terus, Rik. Iya, lihat ke saya ini, Rik. Hei, lihat ke saya, jangan melihat ke rekan saya. Apa mau? Aku menginginkan darah itu. Jangan ya, saya tahu makhluk seperti kalian itu senang dengan bau-bau darah. Ya, itu memang minumanku. Kamu apa sekarang? Aku sudah bagi tahu semuanya tentang laki-laki itu. Dan kalau boleh, aku minta tolong dengan kalian untuk
membujuk dia dengan ratuku. Justru saya ingin membujuk ratu kamu supaya dia bertobat. Kamu siapa? Berani sekali menantang menjumpai ratuku. Saya hanya berkata bahwa saya ini hanya manusia biasa. Berkali-kali saya berbicara seperti itu. Kalian pergi saja dari sini. Lebih baik kamu panggil ratu kamu di hadapan saya. Dan insya Allah saya bisa untuk berbicara baik-baik dengan ratu kamu itu. Jangan kabur kamu. Kabur. Wahai tasbih dan gelang nurkus, tundukkanlah makhluk ini, Allah. Dari tadi kamu ya, itu kenapa sih susah banget diajak berkompromi? Aku tidak disuruh untuk memanggil ratuku. Kau menentang ratuku. Pasti aku panggilkan. Kenapa kau kunci aku? Tidak, saya curiga kamu tadi ingin keluar dari raga-ragan saya. Sial. Kamu takut Saya ya? tahu. Tidak usah kabur di depan kita. Saya tidak menyerang kamu, bukan? Ya, memang. Tapi di sini aku hanya disuruh oleh ratuku untuk datang. Kenapa dengan diriku di manusia seperti ini menjumpai manusia-manusia seperti kalian? Sebenarnya tidak ketiban sial. Alas, Apabila kamu itu ketiban sial, mungkin kamu bisa bertemu dengan yang lain yang lebih galak dari kita. Saya itu sudah sangat baik untuk berbicara dengan kamu dengan pelan-pelan. memang kalian baik tidak menyerang diriku. Tapi pertanyaan demi pertanyaan yang membuat aku nantinya akan dimarahi oleh hatiku menjawab semuanya. Sedangkan aku tidak boleh berbohong. Kalian tahu kalau aku berbohong. Begitu. Aku di sini di posisi yang salah. Dan sekarang apa mau kalian? Wahai tasbih dan gelang Nurkusuma, cabutlah hubungan makhluk ini dengan ratunya. Allah. Apa aku cabut semuanya perjanjianku dengan ratuku? Apa Kamu maksud? takut bukan dengan ratu kamu? Ya, memang aku takut. Tapi kalau kalian cabut, nanti apa yang akan terjadi pada diri kalian? Tidak ada, insya Allah. Percayakan kepada kita. Kita Manusia. hanya ingin semua masalah terselesaikan. Lantas, untuk apa diriku kecabut? Posisiku dengan ratuku. Dari tadi saya itu melihat kamu kok merasa kasihan. Mata kamu berkaca-kaca seperti meminta tolong. Kau tahu. Kau tahu semuanya isi hatiku. Dengan mataku kau sudah paham. Dari tadi saya meneliti kamu loh. Saya melihat kamu baik-baik. Apabila kamu itu adalah makhluk yang jahat, mesti kamu itu akan selalu memberontak. Tapi saya lihat kamu tidak memberontak sama sekali. Tidak, aku hanya memberi peringatan. Siapa tahu kau takut dengan diriku. Tapi nyatanya malah kau bisa melupakanku. Aku bingung di sini. Aku harus bagaimana untuk pulang. Ratuku kau putuskan juga. Kamu tidak perlu pulang ke tempat ratu kamu. Masih banyak tempat yang layak untuk kamu tempat tinggal. Yang intinya kedepannya jangan mengganggu umat manusia. Daripada kamu menuruti perkataan ratu kamu, itu sama saja kamu itu diperbudak oleh dia. Kamu hanya dianggap sebagai bawahan. Dan kedepannya, apabila ratu kamu tidak membutuhkan kamu akan dibuang. Ya, Dan nasib buruk mungkin akan menimpa kamu loh ke depan. Nah sekarang begini saja deh. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu lebih memilih untuk hidup bebas atau masih ingin tetap berada di sisi ratu kamu? aku memilih itu bebas manusia. Kalau kamu ingin memilih untuk hidup dengan bebas, itu adalah pilihan yang bijak. Pada dasarnya kamu memiliki hak untuk terbebas dan kamu bisa kemana saja. Asal jangan mengganggu umat manusia lagi. Baik manusia. Sudah, kamu tidak perlu nangis ya.
Saya hanya ingin menolong sesama ciptaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpenghuni di alam semesta ini. Ya. Tidak perlu nangis. Biar tegar kamu ya. Nah, sekarang begini saja. Apabila kamu bersedia, kamu mau tidak untuk mengucapkan kalimat syahadat? Bagaimana juga ucapannya? Aku tidak tahu manusia. Kamu tidak tahu? Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu ikuti saja apa yang saya katakan ya. Baik. Itu demi tujuan kebaikan kamu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Coba aminkan seperti saya. Amin. Alhamdulillah. Bebanku hilang semuanya. Aku lega manusia. Terima kasih telah menyadarkan diriku. Tapi sebelum itu, saya lindungi dulu diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan kelamaku semua Allah. Terima kasih. Itu perlindungan supaya Ratu Ular itu tidak mencoba untuk mencari kamu. Jadi aku pergi kemanapun sudah bebas lagi. Iya, sudah bebas. Tidak terkejarkan oleh Ratu Ular itu. Tidak. Dan sama-sama. Sebenarnya yang diinginkan oleh Ratu Ular itu apa? Oh, sampai mencari pasangan untuk dinikahi oleh dia. Dia menginginkan laki-laki itu untuk menjadi pasangannya. Karena laki-laki itu mempunyai tulang yang wangi. Apalagi ini masih di bulan Suro ya. Betul manusia. Saatnya Ratu Ular itu menginginkan dan mencari pasangan yang mempunyai tulang wanginya. Baik. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Saya terima kasih juga kepada kalian manusia. Baik. Kalian telah menyadarkan aku dan saat kalian bisa melindungi diriku. Aku akan terbebas dan aku akan pergi dari tempat ini. Sampai kapanpun saya tidak akan mengganggu lagi manusia. Baiklah. Yang penting kamu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya manusia. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Coba sini. Ada apa? Sini coba lihat. Mana? Jam dekat Pak. Saya deh. Lilit ular itu. Lilit ular? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, benar sih. Lilit ular itu. Ya Allah, itu ularnya. Cepelit. Iya. Astagfirullah. Iya. Cepat kasih. Kasih tuh. Oke, tenang. Astagfirullahaladzim. Berubah ya. Apa ini? Iya loh. Ularnya berubah jadi makhluk seperti ini. Ini kita kunci dulu. Jangan melekat dulu Pak ya. Ternyata ada makhluk lain juga. Ada mata di tangannya itu. Iya kan? Ada matanya juga itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Hei, kamu tadi kenapa melilit Pak Sobirin? Kamu ingin membuat dia mati atau bagaimana? Hanya bisa berdiri saja dia ini. Baiklah, gini aja Mas Yudi. Ya, kita coba interaksi dengan makhluk ini. Ya, siap. Oh, banyak sekali makhluk-makhluk ular jadi-jadian yang berada di sekitaran rumahnya Pak Sopir. Ya, siap. Saya sih udah dengar bahwa mereka ini kan sedang mengincar Pak Sopir untuk dinikahkan dengan Ratu. Apa jangan-jangan dia membawa laki-laki ini kepada Tuhan? Nggak tahu. Kayak ratunya. Beruntung tadi Pak Ratno dan juga Pak Samin itu tadi langsung manggil kita. Ini sudah masuk disiap ya, saya pasang keadaan sampean. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah engkau Taraga Mas Budi. Allahu Akbar. Berani sekali kau manusia menghalangiku untuk membawa laki-laki ini. Oh, jadi kamu ingin membawanya ya? Tentu saja. Dia akan kubawa ke tempat darinya Ratu Ular.
Biar gimana, Nyaiku sangat menyukai pria ini karena dia memiliki tulang yang sangat wangi. Iya, saya tahu itu. Tapi itu tidak akan terjadi. Jangan Beruntung kau menghalangiku, manusia. dari Pak Ratno dan juga Pak Samin itu sudah langsung memberitahukan kepada kita. Dan ternyata Justru kamu ingin membawanya. diriku akan mencelakai mereka. Tidak akan bisa. Dia sudah berani menghalangiku. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduklah engkau wahai makhluk. Pulang. Kau apakan diriku ini, manusia? Mengapa kau bisa mengikatku? Kamu cari tahu sendiri saja. Lagi pula, kamu datang ke sini ingin menculik Pak Sobirin, itu sudah salah. Apakah Pak Sobirin juga mau dinikahkan dengan ratu kamu? Janganlah berpihak dengan satu makhluk saja. Tapi kamu harus menanyakan baik-baik kepada Pak Sobirin. Apakah dia bersedia? Sedangkan kalian itu hanya memaksa. Itu tidak dibenarkan. Percuma saja, manusia. Bila mana dari Nyaiku datang kemari untuk memberikan apa yang dimau oleh manusia ini, pasti dia menolak. Maka dari itu, dengan terpaksa, diriku akan membawa manusia ini ke tempat dari ratuku. Kamu salah mengincar seseorang. Lagi pula Pak Sobirin itu orang yang taat beribadah. Tidak mungkin terpengaruh begitu saja oleh kalian. Walaupun Pak Sobirin itu memiliki tulang wangi, itu tidak akan mudah kalian menghasutnya. Memang ratuku sudah berinteraksi dengan manusia ini dan dia menolak. Padahal Nyai Ratuku mau memberikan apa yang diinginkannya dari kekayaan harta emas dan yang lain-lainnya. Tapi dia tetap menolak. Orang yang taat beribadah itu tidak akan memikirkan untuk keduniawian saja, tapi untuk akhirat kelak. Maka dari itu, Pak Sobirin itu adalah orang yang sederhana. Dia hanya ingin menikmati hidup di dunia ini, sembari mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Tidak seperti kalian, yang hanya tugasnya menghasut umat manusia, supaya mereka itu berada di jalan yang salah. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak akan menyerahkan Pak Sobirin kepada kalian, ya, terutama kepada Ratu Ular kamu, untuk dinikahi dengan dia. Jadi, tolong kalian jangan mengganggu Pak Sobirin lagi. Dan kalian kembalilah ke alam kalian, tidak usah mengganggu umat manusia. Itu tidak akan pernah terjadi, manusia. Dan diriku tidak akan pernah menuruti perkataan itu. Dan diriku akan selalu menuruti dari Kanjeng Ratu Ular itu. Kamu tidak ingin mencoba untuk sadar atas perilaku kamu seperti layaknya prajurit kamu itu tadi. Tidak. Dia itu sudah benar. Dia bertobat. Dia itu sudah terkekang oleh ratunya. Apabila kamu ingin bersedia, ingin dibebaskan, saya sanggup. Yang terpenting kamu jangan mengganggu umat manusia lagi. Hanya itu saja. Dia sudah berpengkhianat kepadanya, Ratu. Dan menuruti apa perkataanmu itu. Maka darinya Ratu itu menyuruhku untuk membawa secepatnya. Apa yang dia lakukan itu sudah benar. Berkhianat kepada kamu ataupun kepada Ratu Ular itu sudah lebih baik, karena perilaku Ratu Ular tersebut itu menyusahkan umat manusia dan merugikan umat manusia. Justru itu, kau akan tahu akibatnya. Melainkan dari rekanmu sendiri akan mendapatkan balasan dari Nyai Ratu. Bila mana kau akan menghalangiku. Kamu tidak usah seperti ini, ya. Saya hanya mohon kepada kamu, tidak usah dendam. Dendam itu tidak akan membawa kamu untuk ketenangan. Sudahlah, sekali lagi, bersedia atau tidak untuk bertobat? Tidak, manusia. Diriku tetap mengabdi kepada Ratu Ular itu. Dan segera mungkin akan membawa manusia ini ke tempat ratuku. Diam kau di situ.
Mengapa kau menghalangiku manusia? Dapat saya keluarkan saja. Ajar kamu Dan manusia. kita leburkan saja ini. Auzubillah. Oke, Mas Budi. Ini lebih baik kita leburkan saja. Tidak mau bertobat ini makhluk. Dia nggak mau bertobat. Baiklah, karena kamu memilih untuk mengabdi kepada Ratu Ular itu, ini cara terakhir saya untuk kemaslahatan umat manusia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Leburlah engkau wahai makhluk. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Budi, kenapa? Allahu Akbar. Mas Budi, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, menghilang dia. Kenapa sih? Astagfirullah. Gimana? Mas Budi, tadi dililit ular terus menghilang. Ya Allah, ini bapaknya juga masih mabut. Masih pingsan. Itu diundang itu, Pak Ratno sama itu jangan sampai menjauh mereka ya, untuk berjaga-jaga. Pak, sini. Ini udah aman ini. Ini udah aman. Iya. Tolong dijagain dulu ya. Kami malah hilang Pak. Ini malah teman kita hilang ini Pak. Mas Budi hilang tadi. Astagfirullahaladzim. Mana di bawah? Tadi gimana ya? Oke yang tenang ya Pak ya. Tolong dijagain ya buat berjaga-jagain soalnya. Dia tuh Iya. dicari dulu. Kita harus mencari. Astagfirullahaladzim. Mana sih? Kemana ini? Allahu Akbar. Mas Budi. Bud. Tapi kayaknya belum jauh ini. Oke, kita harus tenang ya, kita harus fokus. Gimana keberadaan dari si Mas Budi ini? Dililit ular dan tiba-tiba menghilang. Ya Allah. Astagfirullah, Allahu Akbar. Dari atas. Astagfirullahaladzim. Jatuh dari atas. Apa jangan-jangan tadi ada ular di atas? Iya, dia jatuh dari atas. Oh, ini kita kunci dulu. Apa jangan-jangan dia ini mau apa? Yang sudah membawa kabur Mas Budi nih? Kemungkinan besar sudah. Iya, dia ingin kabur tapi jatuh kayak yang keseleo ini. Kamu tadi di atas keseleo atau bagaimana? Kamu yang bawa Mas Budi. Katakan. Coba sampai depan Ki, tenang aja. Oke. Coba katakan. Bau ya? Bukan takut. Oh enggak, udah saya kunci ini. Nah, jadi ya usut demi usut, Pak Sobirin itu Ki ingin dinikahkan oleh Ratu Ular. Manusia itu. Nah, sedangkan Mas Budi tadi sempat ada luka di kakinya. Nggak tahu itu luka bekas apa, nggak sadar kayak Mas Budi habis kesandung atau bagaimana. Dan mungkin dari baunya itu Mas Budi diincar. Bau amisnya dari darahnya Mas Budi itu. Kemana itu teman kami? Katakan. Kemana ini? Gini aja deh Mas, Ki? Saya masukin ke reagen sampean ya. Kita interaksi, saya korek informasi dari malam ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah engkau ke raga Ki Abu. Allahu Akbar. Katakan, bukankah kamu yang sudah membawa Mas Budi, ha? Kamu simpan di mana, Mas Budi? Kalau iya, kenapa? Kamu simpan di mana, Mas Budi, ha? Atau jangan-jangan dari perut kamu itu, Mas Budi, ha? Tuhan putriku juga suka dengan dia. Apa-apa disukai dan murahan sekali Ratu Ular kamu itu. Karena manusia yang ada di rumah ini sulit sekali untuk dituduhkan. Jadi apa salahnya dengan teman kamu yang aku bawa? Sekarang ini aku simpan. Teman saya itu tidak salah apa-apa. Kita hanya ingin membantu dari Pak Sobirin. Tapi justru malah kamu ingin membawa rekan saya. Percuma. Saya tundukkan kamu, wahai tasbih dan gelang kusuk. Oh, berbelah. Kamu kata percuma, ha? Apa sebenarnya kalian ini? Kita datang bersama, pulang harus bersama. Saya tidak terima jika rekan saya itu dibawa. Mau sampai kapanpun kalian pergi, akan saya kejar kalian.
teman kamu. Ratuku sudah menyukainya. Kalian pergilah dari tempat ini sebelum aku lebih marah lagi dengan kalian. Tidak akan kita pergi begitu saja. Apabila kamu itu masih tetap kekeh seperti ini. Tolonglah. Ya, saya mohon kepada kamu untuk mengembalikan rekan saya. Tidak. Keluarkan rekan saya dari dalam perut kamu. Tertawa kamu ya. Apakah kamu ingin bernasib sama seperti teman kamu tadi itu? Memang dari teman-temanku kau tundukkan dan kau hancurkan. Sekarang ini aku datang untuk menuntut balas untuk teman-temanku di sini. Tidaklah untuk kalian jangan dendam. Apabila ada hal yang lebih baik untuk menuju ke jalan yang benar, pilihlah hal tersebut daripada kamu itu dendam. Ini tidak dibenarkan dan saya tidak menyetujui. Lebih baik kamu sadar ya, dan tidak usah mengganggu umat manusia. Manusia itu hanya ingin hidup dengan tenang dari gangguan-gangguan makhluk seperti kalian. Tapi apakah salah Tuanku? Tuan putriku menginginkan laki-laki itu karena dia punya tulang wangi. Salah besar. Tidak semua manusia itu akan senang ya bersekutu dengan kalian. Tidak. Mereka justru terganggu akibat ulah kalian, aktivitas bangsa manusia menjadi berantakan. Jadi saya mohon kepada kamu ya, saya mungkin akan memberikan sedikit pembelajaran kepada kamu betapa sengsaranya umat manusia jika diganggu oleh kalian. Kamu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya seperti itu? Baiklah, saya cabut. Itu baru sedikit sengsara umat manusia yang kalian coba ganggu. Iya, aku memang salah telah mengambil teman kamu. Ampuni aku. Tenang dulu, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada saya. Saya hanya manusia biasa. Kau tertipu. Tertipu. Oh, Mungkin aku ampun dengan kalian manusia-manusia. begitu cara kamu. Baiklah, saya akan lebih tegas sedikit untuk kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang nukusuma, Allahu Akbar. Gimana? Ya, aku akui kekuatan kalian. Aku akui kekuatan kamu. Jadi, aku tuh mengembalikan temanmu. Bukan hanya itu saja kok. Lantas, Jauhi ratu ular kamu. Hiduplah dengan tenang di alam kamu. Dan jangan mengganggu manusia. tidak mungkin aku untuk menjauhi dengan ratuku. Memang, aku sangat dikucilkan oleh ratuku. Tapi sebenarnya aku membela. Paling kuat membela kepada ratuku. Itulah. Apapun semuanya. Itulah akibatnya kalau kamu itu mudah dimanfaatkan. Ya. Ya pada akhirnya kamu menjadi seperti sekarang. Kamu itu ibaratnya dianaktirikan oleh ratu ular tersebut. Sedangkan teman kamu yang satunya itu dianak emaskan. Tapi kan dia sudah tidak ada lagi. Inilah kesempatanku untuk menjadi ratuku menyayangiku dan aku akan membelanya dan aku akan melindunginya daripada kalian semua. Baiklah, saya akan memberikan sedikit gambaran kepada kamu. Apa yang terjadi ketika kamu itu memberikan rekan saya kepada ratu kamu? Besar kemungkinan kamu itu akan dibuang karena kamu sudah tidak dibutuhkan. Tidak mungkin. Disinilah apa nanti yang akan jadi. Wahai tasbih berkusuma, buka, lihat. Kenapa jadi seperti ini? Saya tidak menentukan masa depan ya. Kamu Tapi ini diriku. tidak, ini hanya sedikit gambaran yang saya berikan kepada kamu. Kenapa Tuhan putri seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Kamu bohong manusia. Saya tidak bohong. Pasti kamu bohong. Saya tidak bohong. Saya juga tidak melangkahi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi itu hanyalah gambaran bagaimana kamu ke depannya apabila kamu itu mencoba tetap nurut kepada ratu ular tersebut. Aku tidak percaya dengan omongan kamu. Aku lebih percaya dengan Tuhan Putri. Ingat, Itu gambaran palsu. ingat baik-baik, ratu ular kamu itu kecil, ya, sangat kecil sekali. Semua itu sudah saya dapatkan informasinya dari teman-teman kamu sebelumnya. Sekarang kalian pergilah. Aku akan membawa teman kamu untuk disuguhkan kepada Dengarkan Tuhan baik-baik, Putri. sadarlah wahai makhluk ya. Aku tidak mungkin mengikuti kalian, cara kalian. Saya itu tidak tega melihat kamu seperti ini. Biarkan itu urusanku. Ini kemauanku. Aku sebentar lagi akan dinaikkan takhtaku. Tuhan Putriku. Rumah gue bocor tapi gue gak ada uangnya. Kenapa gak pakai es pinjam aja? Es pinjam oleh PT Lentera dan Nusantara berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi bisa dipercaya untuk keperluan darurat. Terus hal penting yang lo harus tahu, es pinjam itu jelas tanpa jebakan karena semua biaya transparan dan tanpa biaya tersembunyi. Bagaimana cara membuat foto Fort Frame bergaya K-pop? Buka CapCut dan klik Al Photo Editor. Unduh dan coba. Aduh, makhluk ini sudah terbutakan oleh ratu ular tersebut. Mau gimana pun dia ini tidak akan bertobat ini. Jangan salah manusia. Tuhan Putri sekarang ada saya. Dan sayalah pelindung daripada Tuhan Putri. Kalian percuma untuk mencari teman kalian yang sudah aku bawa dan aku simpan. Saya bisa saja memaksa kamu, tapi saya tidak tega. Saya tidak seperti ratu ular itu. Mana mungkin kamu bisa? Kamu tidak akan bisa. Gitu. Jadi kamu tetap kekeh seperti ini, ya? Ya, aku akan pergi dari sini untuk membawa teman kamu ini. Diam kau. Kenapa kau tarik seperti ini lagi? Hah? Kalau kau berani, Saya ikuti juga, aku dan ketemu dengan Tuhan Putriku. saya juga tidak tega melihat kamu seperti ini terus. Daripada kamu tersiksa oleh Tuan Putri kamu itu. Daripada kamu menjadi gelap mata akibat ulah dari dia. Mohon maaf. Lebih baik saya leburkan saja diri kamu. Kamu apa? Hah? Kamu apa manusia? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluarlah kau. Oke, bangun ya bu. Makhluk ini nggak mau bertobat. Iya loh. Susah ini untuk ditobatkan. Tapi lebih baik saya coba untuk paksa kali ya. Paksa aja mas. Keluarkan Mas Budi dari dalam tubuhnya. Betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan Mas Budi. Allahu Akbar. Iya udah keluar ini. Oke, ini Ki sadarin Ki. Ini pakai gelang. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Bangun sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Tengok belakang. Ayo mundur. Sabar. Tarik nafas pelan-pelan. Ini lebih baik kita leburkan saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbih nur kusuma. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Budi, kamu nggak apa-apa kan Mas Budi? Aman ya? Iya, aman. Astagfirullah. Itu ada apa itu? Itu di kamar. Kamarnya Pak Sopir. Ada Pak Sopir. Kiki, deketin. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada apa jangan ini? Satu ularnya ini. Kok pada diam, Mas? Astagfirullah, pingsan, Rik. Pada pingsan, pada saja, pada diam itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak,
Allah, ini pada pingsan ini. Iya, mensadarkan diri. Apa yang dia ingin lakukan kepada mereka? Oke, ini kita kunci dulu. Kamu ya, dari tadi saya cari-cari, ya, terus-menerus menyerang dari belakang. Dan kamu membuat mereka jatuh pingsan juga. Antas saja saya tidak mendengar suara mereka. Kamu ingin membawa mereka, saya tidak akan kamu membawa mereka. Langsung aja Mas, tubulkan Mas. Coba kita interaksi dulu. Bahaya, Mas. Kita interaksi dulu. Dia mau apa enggak? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, dia memberontak. Aku bilang apa? Susah ya. Iya. Baiklah. Kalau kamu seperti ini, saya tidak mau akan saya leburkan saja diri kamu. Lepas saja, Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih nur kusuma, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya. Ini bapaknya masih pada pingsan. Iya, masih pada pingsan. Tapi ini saya coba sembuhin Pak Sobirin dulu kali ya. Ya, boleh nggak boleh. Masuk pegang kameranya ya. Ya. Gabungkan. Ya, silakan. Saya sembuhkan dulu ini sisik-sisiknya supaya dia tidak diincar oleh makhluk lain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak. Astagfirullah nih. Ini teman-teman saya pada gimana ini, Pak? Oke, tenang Pak. Oh, tenang Pak ya. Bapak, kondisi udah mendingan, coba dicek perutnya. Coba dicek perutnya Pak. Coba. Alhamdulillah hilang sudah Mas. Sudah hilang ini Pak ya. Alhamdulillah. Syukurlah, alhamdulillah. Teman-teman saya gimana ini, Pak? Oke, tenang ya. Ini coba saya sadarkan. Mas, Kia Bu, tolong sadarkan itu Pak Sapin. Ya, tolong. Saya sadarkan para Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan. Istighfar Pak. Istighfar Pak. Istighfar Pak, istighfar. Kembali sudah sembuh. Alhamdulillah. Kaget ya Pak ya? Ya, penjelasan ya. Coba dicek dulu Pak. Itu tadi kan bersisik ya. Coba dicek dulu. Cek dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sembuh ya Pak ya. Syukurlah. Terima kasih ini saya teman saya ini, Pak Samin sama Mas Tarno dan membantu saya. Alhamdulillah. Iya benar. Alhamdulillah berkat pertolongan mereka. Akhirnya. Ya kalau kita sih hanya membantu ya Pak ya. Perantara saja yang intinya mengucapkan terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak ya. Bapak alhamdulillah sudah tidak akan lagi diganggu sama makhluk-makhluk gaib, insya Allah ya Pak ya. Saya tahu sampai ini dulu ya mungkin orang yang bisa dibilang ya nakal ya Pak ya. Tapi alhamdulillah biasanya orang yang bertobat dari kenakalan itu imannya lebih kuat. Betul sekali. Biasanya begitu ya. Iya, benar. Tapi alhamdulillah berkat doa dan dukungan saudara semua akhirnya Pak Sobirin bisa kembali sadar. Sudah nggak gatal-gatal, nggak panas lagi ya Pak ya? Udah nggak ya? Itu udah nggak pucat juga sih Pak. Iya. Alhamdulillah. Mungkin Bapak ya dibawa wudhu dulu ya Pak ya. Mau dibantu ya buat Pak Jurut Samin dia itu berwudu biar lebih enak ya Pak. Bangun pelan-pelan. pelan-pelan saja Pak. Iya. Alhamdulillah hati-hati ya pelan-pelan. Dibawa iya. Iya. Kamu ambil air. Alhamdulillah wa syukurillah akhirnya saudara masalah di sini terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini saudara. Dan hanya itu yang bisa kita sampaikan. Oh iya buat para saudara juga ya. Barangkali ingin bersinggah di rumah singgah Purwa Family, monggo kalian bisa hubungi nomor admin ya. Barangkali ingin berkonsultasi ataupun ingin berobat, silahkan saja saudara ya. Dan alhamdulillah rumah singgah Purwa Misteri itu sudah operasional lagi ya, sudah berjalan lagi ya. Kalian bisa hubungi nomor admin dan barangkali saudara ingin memarkan tasbih ataupun gelang Nur Kusuma, kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini ya. Jadi hanya itu yang bisa kita sampaikan. Ini kita akhiri saja ya saudara ya. Di sini saya Hendrik dan juga ada Ki Abu serta Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, lama tidak bertemu. Kamu sekarang sangat kurus. Bagaimana cara kamu menurunkan berat badan? Gampang, mengatur pola makan dan rutin berolahraga aja. Bagaimana cara mengatur makanan? Aku selalu tidak bisa melakukannya dengan baik. Sangat mudah. Cari Dola. Dola, ini badanku 180 cm. Sekarang beratku 100 kilo. Aku ingin diet menjadi 80 kilo. Tolong berikan rencana diet dan olahraga. Bener-bener praktis banget. Nah, kamu juga bisa foto makanan sehari-hari, lalu tanya Dola untuk cek kalorinya. Sering pengen makan makanan berkalori tinggi gimana ya? Kamu bisa tanya Dola lagi. Dola, aku sedang menurunkan berat badan. Makan makanan berkalori tinggi. Apakah ada kombinasi bahan-bahan makanan rendah kalori yang bisa meniru tekstur dan rasa makanan berkalori tinggi? Semua fitur tersedia secara gratis loh. Wah, hebat sekali. Aku juga mau coba pakai Dola buat menurunkan berat badanku.